Dewa Perang Ye Shikai. Bab 501. Di luar makam. Wang Kai dan Ye Shikai bersandar di dinding, merokok dengan nyaman. Konon, mendapat istri yang bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga, merupakan berkah yang sangat besar dalam hidup. Lalu, jika Anda menikahi seorang wanita yang juga bisa menjadi pengawal, bukankah itu akan menjadi puncak kehidupan? Pak Tua Ye, kulihat kamu sangat santai sekarang. Wang Kai menghisap rokoknya dalam-dalam dan tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, apa yang begitu misterius tentang wanita yang kamu nikahi di Tiongkok sehingga membuatmu begitu terpesona? Wang Kai melanjutkan, Jiqian berada di negara asing, menunggumu setiap hari seperti batu yang menunggu suamimu, sementara kamu menjalani kehidupan sederhana di Tiongkok. Ini, ada alasan khusus pada saat itu. Ye Shikai ingin menjelaskan, tetapi dia menundukkan kepalanya lagi, seolah-olah dia kurang percaya diri. Cek, kurasa aku harus mencari waktu untuk mengunjungi adik iparku di Yanjing. Tidak ada waktu yang terbuang. Setelah kita keluar dari reruntuhan, aku akan pergi ke Yanjing. Ye Shikai tidak terkejut dengan tindakan tegas Wang Kai, karena mereka berdua saling mengenal. Mengenai Jiqian dan Su Qingyu, Ye Shikai selalu secara tidak sadar membandingkan keduanya. Su Qingyu adalah tipe wanita dari keluarga bangsawan, yang telah menerima pendidikan yang baik sejak kecil dan juga seorang wanita bisnis. Mengenai kebajikannya, ketiga kali makan dalam sehari di rumah dimasak oleh Wuma, dan Ye Shikai nampaknya belum pernah mencicipi masakan Su Qingyu. Sebaliknya, Jiqian adalah orang yang penuh perhatian dan bijaksana, dan terkadang bertindak lebih seperti saudara perempuan, mempertimbangkan segala hal. Keduanya memiliki karakteristiknya sendiri. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan menikah? Pesta pernikahannya belum diadakan, kan? Kata-kata Wang Kai mengingatkan Ye Shikai. Serangkaian peristiwa telah terjadi di Tiongkok sebelumnya, jadi Ye Shikai tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi sepertinya keduanya sudah menikah selama beberapa bulan, tetapi tampaknya mereka belum merilis berita tersebut ke dunia luar. Aduh! Tiba-tiba, Ye Shikai bersin dengan keras. Ada apa denganmu? Apakah kamu sedang flu? Wang Kai berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu, mungkin. Bahasa Indonesia. Yanjing, Tiongkok. Hari ini adalah hari biasa, karyawan Tianya Group berangkat dan pulang kerja, masuk dan keluar kerja seperti biasa. Segalanya tampak normal sampai. Apa? Presiden sudah menikah. Benarkah itu? Tentu saja benar. Lihat, beritanya ada di pengumuman perusahaan. Ya, ini pemberitahuan internal perusahaan, bagaimana mungkin itu palsu? Presiden adalah dewi di hati kita, mengapa dia menikah seperti ini? Titik. Banyak karyawan yang menatap ponsel dan layar komputer mereka, membicarakan masalah tersebut, dan bahkan samar-samar terdengar suara menyayat hati dari beberapa rekan pria yang hadir. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak melakukan apapun? Di Departemen Hubungan Masyarakat, begitu Anlan memasuki departemen, dia melihat beberapa karyawan wanita saling berbisik. Ini benar-benar berbeda dari sikap kerja serius mereka yang biasa, dan Anlan langsung marah. Menteri An ada di sini. Melihat hal itu, gadis-gadis itu kembali ke tempat duduknya dan mulai bekerja. Ketika Anlan masuk ke kantor, gadis-gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Tok tok tok, Suster An, boleh saya masuk? Pada saat ini, suara wanita terdengar di pintu kantor Anlan. Silakan masuk. Anlan berkata tanpa sadar dan perlahan mengangkat kepalanya. Mau, apa yang ingin kamu katakan? Orang yang datang adalah Wanna, wanita menawan yang pernah membuat Ye Shikai gemetar sekujur tubuh. Hehe, Kak An, kudengar presiden kita menikah. Benarkah itu? Wanna adalah pemimpin tim di Departemen Hubungan Masyarakat dan biasanya menjadi orang kepercayaan Anlan. Tidak ada penghalang di antara mereka berdua, dan dia tidak perlu menghindari beberapa hal. Apa? Anlan membuka ponselnya dengan terkejut dan langsung menemukan pesan teks dari perusahaan. Ini. Anlan tertegun karena terkejut. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Pengumuman berita itu dipasang di baris pertama. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, semua karyawan di perusahaan harus mengetahui berita tersebut. Kakak An, kamu adalah sahabat CEO, seharusnya kamu sudah tahu berita ini sejak lama. Ana berkata sambil tersenyum, Kakak An, kamu bahkan tidak memberitahuku berita terkini ini. Ahem, berhentilah bergosip tentang urusan presiden. Anlan terbatuk 2 kali, memarahi Anlan sedikit, dan bergegas meninggalkan kantor. Apa yang sedang terjadi?
Anlan masih bergumam sendiri di dalam lift. Di perusahaan, berita ini seharusnya hanya diketahui oleh Su Qingyu dan Anlan, dan paling banyak oleh sekretaris Zhuang Yan. Namun, siapa yang mendapat berita ini sekarang? Qingyu, kamu di sana. Anlan begitu bersemangat hingga dia bahkan lupa mengetuk pintu dan langsung berjalan ke kantor presiden. Lan, apa yang terjadi? Su Qingyu dengan tenang menyesap kopi dan bertanya dengan ringan. Qingyu, lihatlah papan pesan perusahaan. Berita tentang pernikahanmu telah dirilis. Anlan berkata dengan bersemangat. Presiden, saya minta maaf. Menteri An datang langsung. Pada saat ini, Zhuang Yan masuk dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Dia tidak memperhatikan tadi dan Anlan langsung masuk. Tidak apa-apa, kamu keluar dulu dan tutup pintunya. Su Qing berkata dengan ringan. Qingyu, apakah kamu tahu berita ini? Tentu saja. Su Qingyu melirik layar komputer, menundukkan kepalanya dan melihat dokumen itu lagi. Lalu mengapa kamu begitu tenang? Tahukah kamu bahwa masalah ini telah menyebar ke seluruh perusahaan? Anlan menatap ekspresi tenang Su Qingyu, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, tidak. Tidak mungkin. Kau melakukannya. Anlan bicara dengan ragu-ragu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, sementara Su Qingyu tersenyum tanpa berkata apa-apa, jelas-jelas sudah menduganya. Ya, saya yang merilis berita itu. Saya merilis berita itu menggunakan ide perusahaan saya sendiri. Su Qingyu mengakuinya dengan murah hati, lalu bersandar dengan nyaman di kursinya. Kamu, apa yang sedang kamu pikirkan? Anlan berteriak tak percaya. Lan, aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku dan dia sudah menikah begitu lama, sudah saatnya untuk mengumumkannya ke dunia luar. Su Qingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Tapi, masalah ini. Aku sudah memikirkan masalah ini, kau tak perlu bicara lagi. Su Qingyu menyela Anlan sebelum dia sempat menyelesaikannya. Tapi di perusahaan, gosip orang-orang itu menakutkan. Anlan jelas-jelas sedikit takut. Meskipun dia merupakan seorang eksekutif senior di perusahaan, dia juga selalu memperhatikan tren di tingkat menengah dan bawah perusahaan. Pada dasarnya, dia mengetahui semua rumor yang ada di perusahaan, jadi dia tentu mengetahui akibat jika ada yang bergosip. Lan, kau tahu, sejak perjamuan terakhir grup Chen, hatiku selalu merasa hampa, seakan-akan tak punya dasar. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa khawatir setiap kali memikirkannya akhir-akhir ini. Jejak kekhawatiran melintas di wajah Su Qingyu, dan dia merasakan sakit yang menyayat hati. Bab 502. Su Qingyu, Presiden Tianya Group, adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Yanjing. Dia selalu dikejar oleh tuan-tuan muda dari keluarga bangsawan dan taipan bisnis. Faktanya, bahkan setelah menikah, Su Qingyu sering dikejar oleh orang-orang di perusahaan, dengan membawa bunga dan hadiah, tetapi Su Qingyu tidak pernah memperhatikan mereka. Di kota Yanjing yang padat dan penuh gejolak, tak seorang pun dapat mencapai dominasi absolut. Keluarga, kelompok, dan perusahaan dari semua ukuran saling dibatasi dan saling terhubung, menjaga keseimbangan dinamis dalam komunitas bisnis Yanjing. Tianya Group punya potensi besar, namun saat ini baru masuk dalam kalangan pebisnis kelas menengah ke atas, masih jauh dari kelompok atas. Dikatakan bahwa wanita cantik memiliki keistimewaan di dunia, dan Su Qingyu tidak terkecuali. Selama bertahun-tahun, jumlah pria yang ditolaknya hampir sama dengan perusahaan. Bagaimana mungkin orang-orang yang sombong dan angkuh itu menyerah? Mereka semua sombong sampai ke akar-akarnya. Tetapi meski begitu, tak seorang pun mencoba menyabotase Tianya Group secara diam-diam. Alasannya sangat sederhana. Jika Su Qingyu tahu tentang sabotase itu, bagaimana jika suatu hari dia benar-benar setuju untuk mengejar pria yang kuat? Bukankah itu berarti dia akan membangun musuh yang kuat tanpa alasan? Siapapun yang punya sedikit otak dapat memikirkan hal itu. Tetapi masih ada beberapa orang di dunia ini yang tidak punya otak. Qingyu, tapi kamu tidak menyebutkan siapa mempelai pria dalam pesan ini. Anlan melihat pesan teks itu lagi dan memperhatikannya dengan saksama. Dia punya beberapa hal yang harus diselesaikan sekarang. Saya berencana untuk menunggu sampai dia kembali. Jejak kesuraman melintas di wajah Su Qingyu. Dia sangat menentang pergi ke tempat berbahaya seperti itu, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat membujuknya. Wah! Anlan memandang pesan teks itu dengan perasaan campur aduk. Pria yang dicintainya akan segera menikah dengan sahabatnya. Setelah sekian lama, dia perlahan menerima kenyataan ini. Dia hanya bisa menyembunyikan cintanya kepada Ye Shikai dalam hatinya.
Berita tentang Su Qingyu ini tidak hanya menyebar dalam perusahaan, tetapi segera menyebar juga ke seluruh kalangan bisnis Yanjing, bagaikan batu yang jatuh di permukaan air yang tenang, menimbulkan riak. Grup Rockwell. Sebagai raksasa di komunitas bisnis Yanjing, Luo Xiki dapat dianggap sebagai wanita terkaya di Yanjing dalam hal aset pribadi. Dia juga mengendalikan kekuatan dunia bawah. Hari ini, dia seharusnya memimpin rapat subkelompok, tetapi dia membatalkan rapat di pagi hari. Tok, 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 Tuan Luo, apakah Anda di sana? Seorang sekretaris wanita dengan lembut mengetuk pintu kantor ketua. Seperti kata pepatah, hidup dengan raja itu seperti hidup dengan harimau. Saat bersama Luo Xiki, seseorang juga harus menghadapi perubahan suasana hatinya setiap saat. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Terdengar suara samar dari ruangan itu. Ketika sekretaris wanita itu mendengar ini, dia tidak berani mengganggu mereka lagi. Dia diam-diam berdiri di luar pintu dan menghentikan pemegang saham perusahaan lainnya. Di dalam ruangan yang remang-remang, Luo Xiki duduk diam di sofa dengan wajah murung. Ada 2 botol anggur merah kosong di meja kopi. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut, wanita ini tampaknya belum pernah merasa begitu patah hati. Melihat pesan di telepon, Luo Xiki merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Ia telah tahu hari itu akan tiba, tetapi ketika hari itu benar-benar tiba, mengapa ia masih merasa gelisah? Saat aku menuangkan segelas demi segelas anggur merah ke dalam mulutku, aroma aslinya telah hilang, yang tersisa hanya rasa pahit di mulutku, dengan sedikit rasa asam. Seperti kata pepatah, burung yang sejenis akan berkumpul bersama, dan manusia akan terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Hal ini tidak terkecuali di Yanjing campuran. Di kelas atas, para playboy itu secara bertahap membentuk lingkaran mereka sendiri, dan berita tentang pernikahan Su Qingyu secara alami sampai ke telinga mereka. Keluarga Wang. Sejak Wang Hai menabrak gunung di klub Gunung Suci, ayahnya terus memarahinya dengan keras dan bahkan membatasi aktivitasnya. Namun, dia menyalahkan semua kesalahan pada Ye Shikai. Jika bukan karena Ye Shikai, bagaimana dia bisa kalah dalam permainan dan dia tidak akan terjebak di rumah? Memikirkan hal ini, Wang Hai merasa sangat marah hingga giginya gatal. Tuan muda kedua, jika Anda kesal, apakah Anda ingin saya mencari 2 wanita untuk membantu Anda meredakan? Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Keluarlah dari sini, aku sedang tidak ingin melakukan apapun sekarang. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Wang Hai dengan tidak sabar melemparkan cangkir itu kepadanya. Ketuk-ketuk-ketuk. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Siapa dia? Menyebalkan sekali. Wang Hai sudah marah, dan diganggu membuatnya murka. Hai, Nona, Anda di sini. Pelayan itu membuka pintu kamar, dan setelah melihat siapa orang itu, dia segera menundukkan kepalanya. Wanita itu tersenyum menghina. Dia memiliki pinggang dan lengan yang ramping, wajah yang cantik dan rupawan, serta rambut panjang yang berkibar-kibar bagai tinta. Kakak, ini, kamu. Kenapa? Kamu kembali. Setelah Wang Hai melihat siapa orang itu, dia tiba-tiba berdiri. Saya mendengar bahwa Anda sedang berlomba dengan seseorang di Gunung Suci dan sesuatu terjadi. Wanita itu berjalan perlahan, mencari kursi dan duduk, dan pembantunya juga sangat perhatian dan segera keluar dan menutup pintu ruangan. Kakak, aku dalam kondisi begini, dan kamu masih saja menertawakanku. Wang Hai menundukkan kepalanya karena malu. Ini benar-benar keterlaluan. Wanita itu berteriak dengan kasar. Dia adalah putri tertua keluarga Wang, Wang Qian, dan juga kakak perempuan tertua Wang Hai. Kakak, bukankah kamu sedang berada di Eropa untuk mengurus urusan perusahaan? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Wang Hai takut pada saudari ini sejak dia masih kecil. Nama Wang Qian kedengarannya manis, tetapi dia adalah wanita yang sangat kuat. Itu permintaan ayah. Grup ini perlu memperluas posisi bisnisnya di Yanjing, jadi aku kembali. Wang Qian mendengus dingin. Dia telah mendengar banyak tentang saudaranya ini. Pada dasarnya, dia melakukan segala macam hal buruk. Dia bahkan membunuh orang beberapa kali dan harus diselamatkan oleh keluarga. Tentu saja, di Yanjing, ada banyak playboy seperti Wang Hai, seperti kroninya. Kakak, kamu jenius dalam berbisnis. Kemenangan akan mudah untukmu. Wang Hai mulai menyanjungnya. Ngomong-ngomong, saya baru saja kembali hari ini dan mendengar sebuah berita beredar di kalangan pebisnis Yanjing. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mendengarkannya. Wang Qian berkata ringan, membuka ponselnya dan melemparkannya langsung di depan Wang Hai.
Apa? Su Qingyu sebenarnya sudah menikah, benarkah? Wang Hai melihatnya dan sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan ponselnya. Perusahaan ingin berekspansi, dan Tianya Group hanyalah salah satu kendalanya. Wang Qian berkata dengan ringan. Sebagai seorang wanita, dia jelas tidak dapat memahami perasaan ribuan rekan prianya. Tidak, saudariku. Akulah yang mengejarnya. Wang Hai berteriak keras. Sebagai pelamar playboy Su Qingyu, meskipun dia ditolak secara langsung, dia tidak pernah menyerah. Setidaknya dia percaya bahwa dengan kekuatan keluarganya, Su Qingyu pasti akan setuju. Bab 503. Anda. Jejak penghinaan melintas di wajah Wang Qian. Betapapun sombongnya dia tidak akan meremehkan musuhnya. Bakat Su Qingyu dalam berbisnis diakui. Demikian pula, tidak peduli seberapa keras dia melindungi kekurangannya, dia tidak akan berbohong dengan mata terbuka. Kemampuan Wang Hai jauh lebih rendah daripada Su Qingyu. Kakak, kau harus menolongku. Aku. Bagaimanapun juga, aku ini adikmu. Sifat lemah Wang Hai segera terungkap. Dia sudah terbiasa menjadi tuan muda yang kaya sejak lama, dan telah lama menjalani kehidupan mewah. Su Qingyu adalah seorang wanita cantik, dan Wang Hai sudah lama ingin memilikinya. Berhentilah membuat keributan. Wang Qian mengernyitkan alisnya dengan dingin, dan Wang Hai segera terdiam, begitu takutnya hingga dia tidak berani bernapas. Saking senangnya dengan Wang Hai, Wang Qian langsung merasa bahwa dirinya tidak sebaik Su Qingyu. Seakan-akan Su Qingyu adalah seekor angsa putih yang tinggi, sedangkan dirinya hanyalah seorang janda hitam. Oh, aku tidak akan mengatakan apapun. Wang Hai tiba-tiba menjadi malu-malu. Sementara Wang Qian tidak senang, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Tetapi jika kamu benar-benar dapat mengejar Su Qingyu, itu akan memberikan 100 manfaat tanpa ada kerugian. Wang Qian berkata dengan ringan. Kedua wanita cantik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan satu sama lain dan tentu saja tidak senang satu sama lain, tetapi dalam hal kemampuan, Su Qingyu tidak boleh diremehkan. Jika dia benar-benar menjadi kakak iparmu, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Wang Group. Tapi dia sudah menikah sekarang. Dia sudah menikah. Percayalah saja apa yang dikatakannya. Lalu, saya ingin bertanya, siapa yang akan dinikahinya? Wang Qian berkata dengan nada meremehkan, sambil mengeluarkan telepon genggamnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Ya, sebenarnya tidak ada. Wang Hai memandanginya 2 atau 3 kali, dan tiba-tiba melompat kegirangan, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Huff, kebetulan sekali aku sedang mengunjungi komunitas bisnis Yanjing, jadi sebaiknya aku mampir. Benarkah? Terima kasih, saudari. Wang Hai begitu gembira hingga dia hampir berlutut. Haha, Su Qingyu pasti menjadi milikku. Wang Qian perlahan berjalan keluar ruangan, melirik Wang Hai yang bersemangat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Grup Tianya. Pengumuman pernikahan Sang CEO telah menyebabkan kehebohan di perusahaan. Tidak hanya itu, seperti melempar segenggam umpan ke dalam kolam, ikan-ikan besar pun ikut mengapung. Dalam waktu 2 jam setelah pengumuman berita tersebut, beberapa eksekutif senior dari kelompok besar datang secara langsung. Sebagai veteran di dunia bisnis, mereka tentu tidak akan datang untuk memverifikasi secara langsung, jadi jawaban default Su Qingyu adalah, saya mendengar bahwa Presiden Su telah menikah, jadi saya datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Ini adalah hadiah. Nona Su, selamat. Untuk sesaat, ruang konferensi penuh dengan orang yang datang untuk memberi ucapan selamat, hampir setengah dari pemimpin bisnis terkemuka di Yanjing datang. Su Qingyu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka respon terhadap berita ini akan begitu besar. Pada saat itu, terdengar batuk ringan di pintu. Semua orang menoleh, dan ketika mereka melihat siapa yang datang, mereka tiba-tiba terdiam. Ahem, Nona Su, maaf atas gangguannya. Pengunjung itu adalah Wang Qian, mengenakan pakaian all putih dan lipstik merah tua, seperti seorang wanita pebisnis. Tetapi yang mengejutkan semua orang bukanlah temperamen atau kecantikannya, melainkan latar belakang keluarganya. Wang Qian, berusia 29 tahun ini, mendirikan perusahaan di luar negeri ketika dia berusia 21 tahun. Perkembangannya sangat lancar dan nilai pasarnya bahkan mencapai 20 hingga 30 miliar. Memulai dari awal, di usia muda, di negara asing. 3 poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan keunggulan Wang Qian. Di antara generasi muda keluarga Wang Qian benar-benar yang terbaik. Kemudian, dia dengan tegas meninggalkan perusahaan yang sedang berkembang pesat itu dan memasuki sekolah bisnis terkenal di dunia untuk studi lebih lanjut. 3 tahun kemudian,
ia membuka bisnis Eropa untuk Wang Group dan menguasai pangsa pasar. Nona Wang, senang bertemu dengan Anda. Su Qing tersenyum tipis. Bukannya dia belum pernah melihat Wang Qian sebelumnya. Sebaliknya, dia terlalu akrab dengannya. Saat dia belajar di Universitas Yanqing, perbuatan Wang Qian dicatat dalam buku teks ekonomi. Tetapi yang membuat Su Qingyu penasaran adalah dia dan Wang Qian hanya bertemu beberapa kali, jadi mengapa dia datang ke Tianya Group untuk berkunjung langsung sekarang? Nona Wang, lama tidak bertemu. Putri Tuan Wang memang sangat menawan. Para pemimpin bisnis itu mulai menyanjung Wang Qian, tetapi dia tidak terkesan sama sekali dan menemukan tempat duduk di dekat Su Qingyu untuk duduk. Begitu Wang Qian memasuki ruangan, dia tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kecantikan Su Qingyu. Sebagai makhluk dengan rasa cemburu yang kuat, Wang Qian secara naluriah merasa sedikit jijik padanya. Inilah kemampuan Wang Qian. Emosi negatif seperti kecemburuan dan ketidakpuasan sepenuhnya tersembunyi di bawah wajah yang tersenyum. Saya mendengar bahwa Nona Su akan menikah, jadi saya juga menyiapkan hadiah kecil. Terimalah. Wang Qian melambaikan tangannya, dan seorang sekretaris wanita di belakangnya segera menyerahkan sebuah kotak. Terima kasih, Nona Wang. Su Qingyu mengangguk sedikit, lalu berbalik kepada semua orang dan menjelaskan masalah pernikahan. Aku belum tahu, yang mana suamimu? Wang Qian berkata sambil tertawa kecil, dan nadanya terdengar sedikit bercanda. Oh, dia sekarang sedang di luar negeri dan sedang sibuk dengan urusannya. Dia tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Mohon pengertiannya. Su Qing menjawab dengan tenang. Dalam 1 jam berikutnya, dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan semua orang satu persatu. Dia bukanlah orang yang tidak siap. Karena dia memutuskan untuk mengumumkan berita itu ke publik setelah mempertimbangkan dengan matang, dia telah membuat semua persiapan. Bahasa Indonesia. Atlantis, makam. Ye Shikai berdiri diam di pintu makam. Setelah perhitungan yang cermat, dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan Yanjing selama sekitar 10 hari. Karena sifat khusus reruntuhan itu, gelombang radio tidak dapat ditransmisikan sama sekali di sini, yang berarti ia secara alami terisolasi dari dunia. Ye Shikai sedang merokok, tetapi dia merasa sangat gugup. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Su Qingyu. Dia mungkin sangat khawatir. Pak Tua Ye, kalau suatu hari Ratu Dunia Bawah dan Jiqian jatuh ke air, siapa yang akan kau selamatkan terlebih dahulu? Tiba-tiba, Wang Kai bertanya tiba-tiba, dan Ye Shikai hampir tersedak rokoknya. Pertanyaan itu lagi-lagi telah mendorong banyak sekali rekan senegaranya menuju kematian. Ayolah, pertanyaan ini tidak ada gunanya, oke. Ye Shikai memutar matanya dan berkata dengan tenang, lagi pula, mereka berdua bisa berenang. Ye Tua, mengapa kamu tidak kawin lari dengan Jiqian? Biarkan Meng Yan menjelaskan kepada pihak Tiongkok dan mengatakan bahwa kamu meninggal karena kecelakaan. Hei, aku menolak. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dia akan mati? Sungguh sial. Ye Shikai terkejut dengan kata-kata Wang Kai. Lagi pula, dengan melakukan ini, bukankah aku secara sengaja menyakiti Qingyu? Kau belum cukup menyakiti orang. Utang cinta yang kau tinggalkan sudah cukup untuk membiayai seluruh hidupmu. Lagi pula, Jiqian sangat mencintaimu, dan kalian berdua pernah berhubungan seks, jadi wajar saja jika kalian bersama. Bab 504. Jangan bicara omong kosong. Lagi pula, aku khawatir Jiqian tidak akan setuju. Ye Shikai berkata dengan ringan. Dia mengenal Jiqian dengan baik. Dia tidak akan pernah menerima cinta semacam ini. Ada satu hal lagi. Wang Kai menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya dan mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Ye Shikai. Jika masalah kepribadian kedua tidak ditangani, aku khawatir Ratu Dunia Bawah di Yanjing tidak akan terjamin. Perkataan Wang Kai sangat tidak jelas, tetapi Ye Shikai secara alami dapat mendengar apa yang dimaksudnya. Kepribadian kedua adalah bom waktu bagi siapapun. Ye Tua, aku rasa kau tidak bisa kembali untuk saat ini. Wang Kai berkata dengan serius. Tidak seorang pun dari kalian perlu kembali. Sebelum semua orang bisa bereaksi, energi pedang meledak dari samping, dan yang datang adalah Zeus. Ledakan. Ye Shikai secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia hanya memiliki 10% kekuatan internalnya untuk digunakan. Menghadapi serangan Zeus, dia tidak dapat menghindar sama sekali, apalagi bertahan. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Ledakan. Badai dan energi pedang bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan keras di udara. Ye Tua, hati-hati. Lindungi bos.
Putri Iblis Penghancur Jiwa melesat ke kiri dan kanan, melindungi Yesikai di belakangnya, sedangkan yang lainnya memegang bilah pedang tajam di tangan mereka, siap bertempur. Zeus, kau benar-benar menghantuiku. Wang Kai mengumpat, lalu berbalik menatap Yesikai yang ada di belakangnya, lalu menyerbu ke depan dan menembak kepala Zeus. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Seni Raja Ilahi, jiwa kekuatan ilahi. Rahasia Dewi Kecantikan, ilusi. Ketiga pihak bertarung bersama-sama, dan lambat laun, Wang Kai mengalami kerugian. Tuan Pluto, mari kita naik dan membantu terlebih dahulu. Kratos dan Phobos berasal dari kuil perang. Melihat Wang Kai dikalahkan, mereka tentu saja maju lebih dulu. Kalian maju saja, Huan Hu, Chuanzi, kalian juga maju dan bantu. Yesikai berkata dengan tenang. Dia telah melihat banyak badai dan ombak, dan dia tidak ingin dikelilingi oleh begitu banyak orang. Tapi sekarang kamu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kalian pergilah dan bantu Wang Kai. Yesikai menggelengkan kepalanya. Sekalipun dia mundur selangkah, dia masih memiliki Moji dan Miehun di sisinya. Memiliki dua prajurit istana Hades di sisinya sudah lebih dari cukup. Titik. Oh tidak, ada suara di luar, itu pasti Zeus yang datang. Pengeboman yang dahsyat itu membuat seisi makam bergetar samar. Jantung Jikian berdebar kencang. Yesikai tidak memiliki kemampuan untuk melawan sekarang. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Deni Bulan, aku sarankan kita segera mengungsi. Athena sedikit cemas. Berdasarkan tingkat guncangan makam, ia dapat menyimpulkan intensitas pertempuran. Tidak. Jikian menoleh ke belakang lalu menatap elemen tanah di depannya. Dia menggertakkan giginya dan menolak, elemen tanah akan segera berada di tangan kita. Jika kita keluar sekarang, akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Ledakan. Elemen bumi mengirimkan gelombang energi yang menghantam Moongate Array dengan hebat, satu gelombang lebih kuat dari lainnya. Bahkan Moonlight Array yang diperkuat pun menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Jikian mengayunkan tongkatnya, dan beberapa cahaya perak melesat keluar dari permata itu, memperkuat titik-titik lemah dalam formasi itu. Namun, jelas bahwa itu tidak akan bertahan lama. Kekuatan elemen bumi berada di luar imajinasi ketiganya. Tenang bagaikan gunung, cepat bagaikan guntur. Elemen tanah mengandung hakikat bumi di alam, bagaikan singa yang sedang tidur. Mungkin ia diam di dalam makam seakan-akan tidak ada seorang pun yang mengunjunginya, tetapi begitu ia dibuka, ia akan menimbulkan sensasi. Moonlight Array tidak dapat menahannya lagi, kita harus bergegas. Nightmare yang berada di depan berteriak keras. Energi sisa unsur bumi saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Jika dia berpanjang lebar lagi, bahkan jika semua orang berkumpul, mereka tidak akan bisa mendekat. Deni Bulan, jika terjadi sesuatu pada Hades, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Athena merenung selama beberapa detik, lalu tiba-tiba menoleh dan berkata dengan kejam kepada Jikian, lalu dia mencengkeram pedang emas itu erat-erat dan berlari ke arah elemen tanah seperti orang gila. Lindungi aku. Athena berteriak dan menghindar dengan sekuat tenaga. Seberkas cahaya melintas dari belakangnya. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Ledakan. Kedua gelombang energi itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan dahsyat. Asap hitam menghilang, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari belakang. Itu Athena. Dengan beberapa langkah cepat, Athena tiba di depan elemen bumi dalam sekejap mata. Di luar makam, pertempuran sengit masih berlangsung. Zeus dan Aphrodite bekerja sama dengan baik, dan di bawah pengaruh ilusi, tidak seorang pun berani mengerahkan kekuatan tempur penuh mereka, yang sangat menghambat semua orang. Teknik Dewa Perang, menyapu semua yang ada di jalurnya. Wang Kai berteriak, dan badai hijau muncul dari tanah dan menghantam Zeus. Ledakan. Pupil mata Wang Kai mengecil. Badai itu benar-benar melewati tubuh Zeus dan menghantam dinding batu di belakangnya. Sialan, aku sedang dalam ilusi. Wang Kai mengumpat dalam hati. Tiba-tiba angin dingin bertiup melewati punggungnya. Secara naluriah ia menoleh ke samping, tetapi masih terlambat satu langkah. Bayangan pedang melintasi pinggangnya, meninggalkan bekas darah. Pak! Kratos berteriak, berlari dari satu sisi, mengangkat pedang gandanya dan bertarung dengan Zeus. Tidak diketahui apakah karena rasa cemasnya lah yang memacu potensinya, atau karena kekuatannya, tetapi Kratos justru memaksa Zeus mundur beberapa langkah. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Kratos membantu Wang Kai berdiri, meninggalkan genangan darah di tanah. Wang Kai menyentuh pinggangnya dengan tangannya, yang berlumuran darah. Sial,
Aku benar-benar ceroboh. Wajah Wang Kai menampakkan kesakitan. Pedang Raja Dewa membawa kekuatan ilahi, dan luka yang ditimbulkannya lebih sulit disembuhkan daripada luka pisau biasa. Haha, Ares, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Zeus mencibir dan menebasnya dengan pedangnya. Tuan, saya akan membantu Anda menghentikannya, Anda cepat mundur. Kratos memusatkan pikirannya, memegang dua pedang di depan dadanya, menatap tajam ke arah Zeus di depannya. Apa? Dia menghilang. Mata Kratos terbelalak. Zeus benar-benar menghilang tepat di depannya. Lalu, dia merasakan sentuhan dingin di punggungnya. Kratos. Raungan Wang Kai sampai ke telinganya. Kratos merasakan sakit di hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang itu telah menembus dadanya. Semut, kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Zeus berkata dengan nada menghina, lalu pedang para dewa menembus punggung Kratos, menembus jantungnya, dan menembus dadanya. Ah! Kratos mengangkat kedua pedangnya dan menebas kepala Zeus dengan sisa kekuatannya. Keluar. Zeus tiba-tiba menghunus pedang para dewa dan memukulnya dengan keras di dada lagi. Tubuhnya melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Ares, aku akan membunuhmu setelah aku membunuh orang-orangmu. Zeus tertawa dingin. Di matanya, Wang Kai sama sekali bukan tandingannya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, Wang Kai akan menjadi Kratos berikutnya. Ah! Aku bersumpah untuk membunuhmu. Bab 505. Kau benar-benar bajingan, Tuan, aku ingin. Ketika Myeon melihat Kratos dibunuh oleh Zeus, dia tiba-tiba menjadi marah, jarinya berdetak-detak, dan dia tidak sabar untuk maju dan bertarung. Kau ingin maju dan menolongnya, kan? Itu benar. Kali ini Moji yang berbicara. Jika ilusi itu tidak rusak, tidak ada gunanya bagimu untuk naik. Sebaliknya, kamu dapat dengan mudah menyakiti orang lain secara tidak sengaja. Yesike menggelengkan kepalanya. Zeus memiliki kehidupan lain di tangannya. Semua orang ingin menghancurkannya menjadi abu, tetapi demi pertimbangan yang tenang, Yesike masih harus menahan amarahnya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuh Afrodite terlebih dahulu? Myeon begitu cemas sehingga dia hampir bergegas maju. Afrodite adalah manipulator ilusi, jadi akan lebih sulit bagimu untuk membunuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Moji bertanya balik. Dia akan menemukan jalan, kalau tidak, dia bukanlah dewa perang. Yesike menatap Wang Kai yang marah dan berkata dengan ringan, kalian berdua naik dan bantu aku. Tidak, Tuan, Anda tidak bisa bertarung sekarang. Jika Anda tidak memiliki siapapun untuk melindungi Anda, jika sesuatu terjadi, saya. Dengan kalian di dekatku, kemungkinan besar aku akan menjadi sasaran. Yesike tersenyum tipis. Yang mulia, apa maksud Anda? Rencana kota kosong, bodoh. Pikiran Moji bekerja cepat dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Yesike. Zeus tidak tahu bahwa kekuatan internal Yesike disegel, jadi dia tentu saja tidak berani memprovokasinya. Tetapi jika mereka berdua berdiri di samping Yesike untuk berjaga-jaga, itu akan membangkitkan kecurigaan Zeus. Tetapi, Tuan, ini. Moji memikirkannya dan ragu-ragu. Dia tidak berani melakukan hal yang berisiko seperti itu, meskipun kemungkinannya mungkin hanya 1 berbanding 10.000. Kalian lanjutkan saja, jangan khawatir. Titik. Berdasarkan kondisimu saat ini, bahkan tanpa campur tangan ilusi, kau jelas bukan lawanku. Zeus tertawa, tetapi dia masih sedikit takut dalam hatinya. Mengapa Yesike berdiri di sana tak bergerak dan tenang? Memikirkan ledakan amarahnya yang mengerikan terakhir kali, hati Zeus berdebar-debar. Sambil berusaha sekuat tenaga menyerang, dia tidak lupa menaruh satu tangan sebagai pertahanan di belakangnya. Ledakan. Tiba-tiba, Zeus merasakan seseorang menyerangnya dari belakang. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Ketiga pedang itu saling bertabrakan, menimbulkan percikan-percikan kecil. Ah! Tepat saat Zeus menoleh, Wang Kai yang terekspos sudah menyerbu ke depannya, dengan tombak terhunus. Zeus tiba-tiba menghunus pedangnya dan menangkis dengan tergesa-gesa. Taktik Dewa Perang, menyapu segalanya. Saat ini, badai hijau melanda bagaikan gelombang pasang. Dengan kerjasama sang penghancur jiwa dan putri iblis, mustahil bagi Zeus kali ini untuk mengelak, apalagi kabur menggunakan ilusi. Saya telah ditipu. Zeus mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya dengan keras, membelah badai menjadi dua. Dewi kecantikan, ilusi. Afrodite memberi isyarat, dan lingkungan di koridor itu tiba-tiba berubah menjadi gurun tak berujung. Apa? Gurun? Semua orang terkejut. Pada saat yang sama,
mereka terkejut mengetahui bahwa Zeus dan Aphrodite telah menghilang. Yesike memejamkan matanya tanpa suara, tampak rileks dan puas. Walaupun kelihatannya tidak ada apapun di belakangnya, itu hanyalah ilusi, penampakan palsu. Lingkungan nyata tetap tidak berubah. Masih ada dinding batu di belakangnya. Dia perlahan mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan bersandar ringan ke dinding batu. Jam 3. Yesike mengembuskan asap dan berkata ringan. Hampir pada saat yang sama, Wang Kei mengangkat tombaknya dan menusuk ke kanan. Ledakan. Suara benturan logam terdengar di udara. Sialan, bagaimana dia bisa melihat? Zeus mengutuk dengan kejam. Aphrodite terus melakukan ilusi. Kali ini, lingkungan berubah menjadi hutan hujan, dan semua orang berada di rawa. Jam 11. Yesike melanjutkan. Kali ini giliran Zeus yang kehilangan ketenangannya. Dia memperlihatkan wujud aslinya. Serangan mendadak berubah menjadi situasi menunggu kesempatan. Seperti yang diharapkan, begitu Zeus muncul, dia dikelilingi oleh semua orang. Teknik Dewa Perang, menyapu semua yang ada di jalurnya. Wang Kei segera mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya, dan badai hijau langsung mengelilingi Zeus. Kamu tidak bisa membunuhku dengan tingkat serangan ini. Zeus mengangkat pedang para dewa, dan perisai pelindung biru menyelimutinya. Kamu salah. Yang ingin aku hancurkan adalah ilusi ini. Wang Kei mencibir dan perlahan mengeluarkan sesuatu dari belakangnya. Ketika Zeus melihatnya dengan jelas, ia menampakkan ekspresi terkejut dan di saat yang sama, perasaan takut pun membuncah dalam hatinya. Elemen udara. Yang dikeluarkan Wang Kei adalah elemen udara, sumber energi hijau yang memancarkan cahaya hijau muda. Elemen udara dengan cepat berkeliaran di sekitar Wang Kei, semakin lama semakin cepat, seperti tornado kecil. Apa? Kekuatan skill dewa utama telah meningkat. Jantung Zeus berdebar kencang. Dia merasakan tekanan perisai pelindung di atas kepalanya tiba-tiba meningkat, yang berarti kekuatan angin menyapu Chang Yun juga meningkat. Itu elemen udara, Zeus mengutuk, keterampilan ilahi utama Wang Kei dan elemen udara memiliki asal yang sama, keduanya adalah kekuatan angin. Secara bertahap, tornado di sekitar Wang Kei menjadi semakin ganas, dengan kecenderungan menerobos langit. Rumput-rumput dan pepohonan di sekitarnya semuanya tergulung. Zeus merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tersedot oleh magnet besar, dan tubuhnya tak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke arah Wang Kei. Pecahkan itu untukku. Zeus mengumpulkan kekuatan batinnya dan menggunakan pedang Raja Dewa untuk membuat retakan pada badai, lalu pergi. Pada saat yang sama, Wang Kei juga mengayunkan tombak Dewa Perang, dan badai biru itu seperti naga biru yang agung, terbang di langit. Hah! Dengan pukulan terakhir, Wang Kei menusukkan tombak Dewa Perang ke tanah. Raungan naga yang jelas terdengar samar-samar di udara. Naga hijau, itu melesat ke tanah seperti seekor naga yang memasuki laut dalam dan menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ledakan, ledakan. Semua orang hanya merasakan bumi berguncang, seperti gempa bumi. Tiba-tiba, sebuah retakan besar muncul di tanah. Lalu, retakan muncul satu demi satu di tanah seperti kartu domino. Semua orang mendongak dan mendapati bahkan langit pun terkoyak. Bersihkan, bersihkan. Ruang itu hancur seperti pecahan kaca. Aphrodite memandang sekelilingnya dengan heran, seakan-akan dia melihat hantu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menghancurkan ilusiku? Ah! Jeritan histeris Aphrodite terdengar di udara. Ketika semua orang membuka mata lagi, sekelilingnya telah berubah menjadi koridor makam. Masih tempat yang sama, tetapi berantakan, bahkan bisa dikatakan sudah hancur. Lempengan batu itu pecah menjadi batu dan berserakan di seluruh tanah. Di antara kerumunan, hanya Yesike yang bersandar di dinding batu dari awal hingga akhir, menghisap sebatang rokok, memejamkan mata dan beristirahat, seolah-olah pertempuran sengit itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hei, apakah pertarungannya sudah berakhir? Yesike menjentikkan puntung rokoknya pelan, dan rokok di tangannya pun padam. Bersambung.